Berjumpa kembali dengan saya, Eli Pratiwi, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SD 1 Terban, Kabupaten Kudus. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktek coaching supervisi akademik. Kali ini, saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh Bu Suwati. Beliau adalah guru kelas 6 dari SD 1 Terban. Pada kegiatan ini, saya akan melakukan kegiatan perdana dari tahap supervisi akademik, yaitu praobservasi. Berikut ini merupakan kegiatan praobservasi saya. Selamat pagi, Bu Suwati. Selamat pagi, Bu Eni. Gimana kabarnya, Bu, hari ini? Alhamdulillah, baik sehat. Bu Suwati, sibuk apa tidak hari ini? Alhamdulillah tidak, Bu Eni, karena pada jam ini pas jam pelajaran agama. Ya. Oke, saya minta waktunya sebentar ya, Bu. Di sini saya akan melakukan itu, Bu, kegiatan praobservasi ya, Bu. Jadi kegiatan yang sudah saya sampaikan kemarin, ya, Bu, bahwa saya akan melakukan supervisi akademik ya, Bu, di kelasnya Bu Suwati ya, Bu ya. Supervisi akademik ini bertujuan untuk membantu Bu Suwati dalam mengembangkan, meningkatkan kompetensi Bu Suwati yang berkaitan dengan kompetensi mengajar ya, Bu ya. Habis ini nanti itu Bu Suwati dapat bercerita. Kita akan mengobrol santai-santai ya. Jadi di kegiatan praobservasi ini saya lakukan untuk melihat bagaimana kesiapan Bu Suwati ya dalam melaksanakan itu pembelajaran yang akan kita lakukan pada tahap observasi gitu. Nah, dari ngobrol-ngobrol kita hari ini Bu Suwati ya, Bu Suwati itu pengennya atau harapannya Bu Suwati itu apa, Bu? Jadi yang saya harapkan setelah kita berbincang-bincang, saling sharing, saling tukar pendapat ya, Bu Eni ya. Ini bisa menjadi saran ya. Saya minta saran dari Bu Eni untuk pembelajaran saya di kelas supaya lebih baik lagi. Oke, Bu. Jadi yang Bu Suwati harapkan untuk saling berbagi informasi terkait pembelajaran yang akan Ibu laksanakan ya. Semoga saya bisa membantu ya, Bu ya. Dan semoga juga Bu Suwati tidak merasa terbebani ya, Bu ya. Kalau boleh tahu ya, Bu, besok Bu Suwati akan mengambil materi apa, Bu? Untuk besok pagi Bu Eni, materinya pembelajaran saya adalah matematika tentang mencari keliling lingkaran. Jadi besok Bu Suwati akan melakukan pembelajaran itu ya, Bu, matematika materinya tentang keliling lingkaran ya, Bu ya. Terus itu, Bu, tujuan pembelajaran dari yang sudah Bu Suwati susun itu kira-kira apa, Bu? Tujuannya ya, Bu Eni ya. Tujuannya yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan tentang keliling lingkaran supaya anak-anak dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan keliling lingkaran ya. Nah, di sini kan pasti Bu Suwati itu sudah melakukan itu ya, beberapa persiapan ya, Bu ya, kegiatan pembelajaran yang akan Bu Suwati lakukan ya, pastinya ya. Nah, kalau boleh saya tahu kira-kira persiapan yang sudah Bu Suwati lakukan sampai hari ini seperti apa saja, Bu? Persiapan untuk pembelajaran besok ya, Bu Eni ya. Saya sudah menyiapkan perangkat pembelajaran, baik itu RPP,
media pembelajaran maupun LKPD atau evaluasi. Ya. Oke, jadi sudah lengkap ya Bu Suwati Iya, ya. insyaallah. Sudah lengkap sekali ya Bu ya. Yang Bu Suwati rencanakan dan Bu Suwati siapkan itu terkait dengan pembelajaran besok sudah lengkap ya Bu ya. Nah, dari sini tentunya ada beberapa materi yang Bu Suwati itu kesulitan ya Bu ya dalam menyampaikannya dan siswa itu sulit menangkapnya. Nah, itu kalau boleh tahu berkaitan tentang apa itu? Sebetulnya begini Bu Eni, dalam pembelajaran matematika itu kemampuan itu anak-anak memang berbeda Bu Eni. Mereka menganggap bahwa matematika itu pelajaran yang sulit. Jadi mereka ada yang gampang menerima pelajaran matematika, ada yang sulit, yang agak lama itu ada ya. Ada yang menganggapnya lebih cepat, lebih mudah. Jadi kita sebagai guru harus pandai-pandai untuk menyampaikan pembelajaran tersebut. Oke, jadi yang Bu Suwati sampaikan ini berarti dari kesiapan belajar siswa ya Bu ya. Bu Suwati sudah melihat antara lain ada siswa yang tadi keterampilan dalam menangkap pembelajarannya bagus, ada yang sedang-sedang saja dan ada pula yang kurang ya Bu ya. Nah, terkait dengan kesiapan belajar siswa ini, tentunya Bu Suwati itu pasti punya strategi ya Bu ya, atau model pembelajaran atau metode pembelajaran ya Bu ya, yang akan Bu Suwati gunakan terkait dengan materinya tadi keliling lingkaran ya Bu ya. Coba Bu Suwati bisa ceritakan Bu secara singkat saja Bu, bagaimana pembelajaran yang akan Bu Suwati lakukan besok. Berhubung murid saya itu beragam beragam, jadi tentunya guru harus bisa menyiapkan pembelajaran yang beragam pula Bu Eni. Jadi fasilitas di sini saya akan menggunakan media-media pembelajaran yang berupa benda-benda konkret Bu, seperti yang biasa anak-anak temukan dalam kehidupan sehari-hari, dapat ditemukan di kelas, dapat ditemukan di rumah, dapat ditemukan di lingkungan sekitar. Nanti terus ini anak-anak saya bagi satu kelompok dua-dua Bu Eni. Jadi saya akan berikan per kelompok, satu kelompok 2 anak, terus supaya nanti anak lebih cepat paham. Terus nanti saya akan memberikan lembar kerja yang menantang bagi siswa yang sudah menyelesaikan pekerjaan tersebut dengan baik. Sedangkan untuk siswa yang kurang dulu, mungkin akan saya berikan KPD-nya yang lebih simpel yang mudah mereka tangkap. Wah, bagus sekali ya Bu ya. Jadi Ibu tadi sudah sangat mempersiapkan terkait dengan alat peraganya yang akan digunakan itu menyesuaikan juga dalam kebutuhan siswa ya Bu ya. Bu Suwati tadi juga sudah menghitung juga ya Bu ya. Sebelumnya diameter dari masing-masing benda yang akan digunakan ya sudah mengukur juga ya Bu ya. Oke, bagus sekali Bu Suwati. Jadi nanti ada beberapa siswa yang tergolong sulit ya dan dan pemahamannya bagus ya Bu ya. Di sini juga saya lihat Bu Suwati sudah melakukan persiapan terkait dengan kebutuhan belajar siswa ya Bu ya. Berarti Bu Suwati sudah memunculkan apa itu pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Jadi ada siswa yang membutuhkan bantuan seperti itu ya Bu ya. Di sini kan saya melihat bahwa itu alat peraga yang digunakan itu sesuai ya Bu ya dengan pembelajaran ya Bu ya, seperti tadi tutup botol, ada tutup gelas, piring, terus ada saringan juga ya Bu ya. Bantuan seperti ini Bu, bantuan seperti apa yang Ibu berikan terkait dengan cara menghitung itu kan kadang ada siswa yang menghitungnya itu meleset ya Bu. Nah, bantuan seperti apa Bu kira-kira yang Bu Suwati bisa berikan ke anak agar anak itu tidak menghitungnya meleset? Memang ini Bu Eli dalam nanti selama pembelajaran menghitung, memang nanti saya tuh mengawasi anak-anak dalam menghitung. Nanti saya sarankan itu pakai penggaris yang lurus Bu Eli. Tidak penyok-penyok. Biar nanti memang ukurnya pas. Nanti dari angka 0 hingga angka yang di 7 yang diameternya. Jadi mereka dapat mengukur dengan
Nggih, iya Bu. Nggih. Wah, bagus sekali ya Bu ya. Nggih. Bu, jadi Bu Suwati sudah itu ya Bu, ada pandangan untuk merencanakan pembelajaran itu sedetail mungkin ya Bu ya. Nggih. Bu Suwati sudah menyampaikan tadi dan terkait dengan apa yang Bu Suwati siapkan ini, pasti itu ada beberapa hal yang masih kurang ya yang saya lihat ya Bu ya. Nggih. Bu Suwati juga sudah mengerjakan beberapa ya Bu ya. Nah, ini Bu, kira-kira apa saja ya Bu yang masih kurang ya Bu ya? Oh ini Bu, nanti saya akan melengkapi ya Bu ya. Kalau bisa nanti untuk medianya akan saya tambah lagi. Iya. Terus LKPD-nya juga saya akan perbarui lagi lebih baik lagi. Jadi ini semua dalam proses. Ya, oke Bu Suwati. Itu Bu Suwati itu mau mulai mengerjakan atau melengkapinya kapan itu? Secepatnya Bu, insya Allah. Siap. Bu Suwati memerlukan bantuan siapa atau apa yang bisa saya bantu Bu Suwati? Oke, jadi bisa bantu saya Bu nanti dan juga guru lain ya Bu bisa nanti dari juga. Terima kasih. Nanti akan saya bantu kalau Bu Suwati membutuhkan apa itu alat peraga, saya bawakan dari rumah. Terima kasih. Nah untuk ini kan tadi Bu Suwati sudah itu ya Bu menceritakan bagaimana strategi ya Bu ya pembelajaran yang akan Bu Suwati lakukan gitu dan bagaimana persiapannya gitu ya. Nah tentunya dari proses pembelajaran ini kan dari Bu Suwati sendiri ya pasti ya, dan ada beberapa kompetensi yang akan dikembangkan pasti ya. Nah terkait dengan supervisi akademik ini yang saya sampaikan di awal itu kan mengenai tentang pengembangan diri ya Bu ya. Dari kegiatan supervisi akademik ya Bu. Nah coba Bu Suwati sampaikan Bu, kira-kira yang bisa saya bantu ini berkaitan dengan area pengembangan apa, Bu Suwati pengennya itu meningkatkan apa Bu? Terima kasih Bu Eri. Untuk meningkatkan pengembangan yang selalu perlukan yaitu pengembangan intelektual saya Bu. Bagaimana cara menyampaikan materi kepada anak-anak sehingga anak dapat menangkap pembelajaran itu dengan jelas Bu Eri. Terus selanjutnya pengembangan emosi sosial emosional saya Bu. Karena memang ada anak-anak kita temukan beberapa anak yang tidak sama kemampuannya ada yang cepat sekali menerima pelajaran, ada yang sulit, ada yang lamban Jadi saya harus bisa benar-benar mengontrol emosional saya. Jadi yang saya tangkap di sini Bu Suwati ingin yang pertama tadi mengembangkan kemampuan mengajar ya Bu ya. Terkait dengan ini kalau terus kompetensi profesional berarti itu termasuk kompetensi profesional pedagogik ya, profesional pedagogik ya Bu ya. Kemudian yang kedua Bu Suwati juga mengembangkan berkaitan dengan kompetensi kepribadian sosial emosional dalam menghadapi keberagaman karakteristik siswa pastinya ya. Oke, bagus sekali Bu Suwati. Nanti akan saya coba bantu dalam tahap observasi dan pasca observasi ya Bu ya, terkait dengan kompetensi yang akan Bu Suwati itu tingkatkan. Apa itu? Bagian ini Bu, sekarang ini strategi dari dalam diri Bu Suwati dalam mencapai kompetensi itu bisa Bu Suwati jelaskan strategi apa sih Bu? Tadi saya sudah menyiapkan perangkat pembelajarannya ya Bu, yang lebih baik, lebih lengkap dari biasanya. Media-medianya juga saya lebih lengkap Bu. Jadi media-media konkret juga saya lengkapi juga sehingga nanti anak-anak betul-betul paham tentang pembelajaran seperti itu. Terkait dengan itu Bu, strategi yang itu tadi pengembangan komunikasi sosial emosional itu bagaimana Bu? Yang tadi yang lengkap Bu, yang lengkap supaya nanti dalam prakteknya saya bisa menyampaikan materi dengan lebih jelas. Saya akan mengembangkan kemampuan saya seperti menata emosi saya, dan saya menggunakan benda-benda konkret yang ada di lingkungan sekitar anak-anak. Jadi yang ini mungkin saya tangkap tadi dari awal pembicaraan kita kan Bu Suwati tadi menyampaikan bahwa adanya
perbedaan LKPD juga ya. Oke, leres. Oke. Di sini saya nganu Bu Eli, LKPD nanti memang saya bedakan Bu. Bagi anak-anak yang kemampuannya lebih, saya akan memberikan soal-soal yang menantang ini. Sedangkan untuk anak-anak yang memang agak kurang, agak sulit memahami, akan saya berikan yang agak lebih mudah supaya mereka paham. Wah, bagus sekali ya Bu Suwati ya. Apa yang Bu Suwati sampaikan tadi ada beberapa yang bisa saya garis bawahi ya Bu ya. Bu Suwati sudah dapat mengontrol emosi ya Bu ya, dan Bu Suwati juga sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu diferensiasi konten dan diferensiasi proses ya Bu ya. Oke Bu Suwati, bagus sekali Bu Suwati. Di sini saya nanti insya Allah akan membantu Bu Suwati. Oke, Terima kasih. Nah, dalam rangkaian kegiatan supervisi akademik ini di kegiatan observasi ya Bu ya. Semoga nanti Bu Suwati bisa lancar ya Bu ya, menerapkan semua yang sudah Bu Suwati rencanakan. Kemudian nanti setelah kegiatan itu Bu observasi selesai ya Bu ya, kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu ya. Siap, insya Allah siap jadi. Oke, kira-kira ini Bu, untuk pelaksanaannya kapan Ibu siapnya Bu Suwati? Oke, insya Allah besok. Oke, Siap besok. jadi besok ya Bu ya. Oke. Berarti besok sudah siap saya lakukan observasi ya Bu. Oke, terima kasih Bu Suwati. Terima kasih sekali. Semoga tidak ada halangan suatu apapun ya Bu, sehingga besok kita dapat bertemu di kegiatan observasi ya Bu. Demikian kegiatan praktek coaching dalam kegiatan supervisi akademik di tahap pra-observasi dengan rekan saya yaitu Bu Suwati. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Baik. Sehat? Anak-anak sudah sarapan semua? Tiap hari sebelum berangkat sekolah, yang pertama kita harus sarapan. Sarapan nanti biar waktu menerima pelajaran kita dapat menerima dengan fokus dengan baik ya. Anak-anak, pada pagi hari ini guru akan menjelaskan atau kita membahas mengenai keliling lingkaran. Keliling lingkaran. Anak-anak, sebelumnya dalam kehidupan sehari-hari tentunya anak-anak sudah mengetahui atau mengamati benda-benda yang berbentuk lingkaran. Contohnya apa saja coba? Jam ya, pintar. Apalagi? Ayo. Benda yang berbentuk lingkaran. Pas. Di dalam kelas bisa diamati apa? Piring. Ya, piring. Anak-anak, pagi ini kita akan mencari atau menghitung keliling lingkaran. Kemarin guru sudah menerangkan mengenai bagian-bagian lingkaran. Anak-anak tentunya masih ingat ya. Coba siapa yang tahu bagian-bagian lingkaran? Ayo, tunjukkan jari yang keras. Ayo, yang tadi ayo. Ya, yang tadi. Apotema, pintar. Ya, apalagi? Ayo. Ya. Jari-jari. Ya, ayo. Siapa lagi? Ayo, anak putra. Ya. Tali busur. Ya, lagi. Ayo, Mas Bentang. Mas ini. Mas Angga. Juring. Ya, pintar. Jadi anak-anak, sebelum mencari keliling lingkaran, kita harus tahu bagian-bagian lingkaran juga ya. Ada diameter atau garis tengah, jari-jari, ada juring, ada busur, ada tali busur, ada apotema. Sekarang setelah anak-anak tahu bagian-bagian lingkaran, kita akan belajar mengenai mencari keliling lingkaran. Yang pertama, coba siapa yang berani maju untuk
ya, yang maju ya. Siapa yang berani? Kamu nggak sini ya? Sini maju. Coba kamu mengukur kita, ayo mengukur ya, bantu dulu. Ini ada apa namanya? Taunya anak piring berbentuk lingkaran. Sekarang kita akan mengukur keliling lingkaran ini dulu, kelilingnya berapa? Nanti setelah itu kita cari menggunakan rumus, mencari dengan diameter atau garis tengah. Coba ya, ukur ya, ukur. Ayo bantu satu lagi sini, kamu nggak sini. Kamu ya, yang ukur kamu. Ini ukur bukan ini, kamu yang ukur. Ini bukan kamu. Kamu ada sana. Berapa? Ya, terima kasih ya. Berapa coba? Berapa tadi kelilingnya? Berapa? 28. Ayo kembali lagi. 28 cm. Terima kasih. Anak-anak, tadi temanmu sudah mengukur keliling. Ini apa? Keliling. Setelah diukur, ternyata panjangnya di kelilingnya 28 cm. Anak-anak kan kita sekarang cara mencari keliling bisa dengan menggunakan diameternya. Jadi tidak usah sulit-sulit harus mengukur ini, muter bisa, ini bisa. Tapi kita bisa pakai rumus juga ya. Kita cari dulu yang kemarin di sini, guru melanjutkan ya pelajaran yang kemarin. Kita diameternya, cara mencari keliling lingkaran. Keliling lingkaran. Rumusnya sama dengan pi kali diameter. Anak-anak, yang dimaksud diameter itu garis tengah lingkaran. Kemarin kan sudah diajarkan guru ya. Diameter itu garis tengah lingkaran. Coba ganti. Kamu masih di sini maju. Dicari diameternya berapa ini? Caranya yuk. Berapa anak? Berapa? 9. Nanti kita cari ya. Tetapi diameternya 9. Diketahui, keliling lingkaran di sini diketahui diameter lingkaran sama dengan berapa tadi? 9. Sedangkan rumus keliling lingkaran adalah pi kali diameter. Anak-anak, untuk mencari pi kita bisa pakai 22/7 atau 3,14. Kalau ini diameternya atau jari-jarinya tidak bisa dibagi 7, kita pakai yang 3,14. Kita cari ya. Berarti ini nanti kita cari sama dengan pi-nya berapa anak-anak? 3,14 dikali 9. Kita kalikan dulu, siapa yang berani maju mengalihkan? Kita susun 3,14 dikali 9. Coba siapa yang berani? 4 kali 9 berapa? 4 kali 9 ya 36. Kita tuliskan 6. Nyimpen berapa? 3.
jelas. Komanya kita ambil. Nah, berarti sudah diketahui berapa anak-anak ini? 28,20 sentimeter. Kalau keliling tidak usah pakai angka juga. Angka dia itu untuk persegi, untuk luas. Oke? Jadi diketahui. Ini anak-anaknya ada bermacam-macam benda. Nanti guru akan memberikan. Nanti kita cari ya berdasarkan apa anak? Berdasarkan diameternya. Anak-anak bisa pakai penggaris. Penggarisnya dikeluarkan. Nanti kita cari diameternya dulu. Ya, penggarisnya dikeluarkan. Ini cari, kita ambil. Nanti di rumah anak-anak bisa mencari benda-benda di rumahnya sendiri untuk dicari kelilingnya. Ya. Sudah anak-anak, ayo kita mulai mengukur benda-benda yang ada di hadapan kalian. Ayo kita cari diameternya. Garis tengahnya dulu berapa? Garis tengahnya ini 20 di garis. Diameter 23. Ayo Mas Makamnya. Kita cari ya. Diameternya berapa diameternya? Ya, garis. Anak sudah selesai? Sudah. Siapa yang berani maju untuk untuk menuliskan hasil diskusinya? Ayo Mas Malam kita tulis. Nanti kita ngambil. Nanti kita cek ya anak-anak ya. Ini ada salah satu temanmu yang sudah selesai mencari keliling lingkaran. Tulis ayo. Kita tahu diameternya. Perhatikan ya anak-anak ya. Kita cek sama-sama ya. Kita cari tadi untuk bentuknya diameternya berapa? 8 cm. Kita pakai pi 3,14 kali 8 ada 25,12 cm. Terima kasih. Betul. Tepuk tangan untuk Mas Mas. Ayo. Nanti anak-anak yang itu bisa nanti dicek berarti yang lainnya ya. Bisa kita cek. Coba kita kumpulkan dulu. Sini anak-anak sini maju mengumpulkan yang ini. Sini maju aja. Ayo sini. Sini. Nanti saya cek berarti ya. Kita cek. Anak-anak tadi guru sudah menerangkan, anak-anak sudah bisa mengerjakan ya. Tadi ini ada tugas untuk di rumah dikerjakan ya. Saya bagikan nanti dikerjakan di rumah. Cari nanti untuk tugas dimasukkan dulu, nanti dimasukkan ke kelasnya. Dimasukkan dulu, nanti itu dikerjakan di rumah. Anak-anak, setelah pelajaran pada pagi hari ini, tadi guru sudah menjelaskan tentang keliling lingkaran. Dengan mencari apa coba anak-anak? Cara mencari keliling lingkaran dengan menggunakan apa tadi? Diameter. Diameter disebut juga apa? Garis tengah. Jadi nanti anak-anak bisa mencari keliling lingkaran menggunakan diameter. Ada pertanyaan lagi? Anak-anak, pertanyaan siapa yang belum jelas mengenai tugasnya? Kalau sudah jelas semuanya, marilah pada pagi hari ini kita akhiri pelajaran pagi ini dengan berdoa bersama ya. Doa dipimpin Mas Amram ya. Yuk, disiapkan di sini. Siap berdiri. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
dengan Bu Suwati. Saya nanti akan melaksanakan praktek coaching untuk supervisi akademik. Nah, kalau minggu lalu saya sudah melaksanakan kegiatan pra-observasi dan juga observasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan kegiatan coaching untuk pasca observasi. Berikut ini merupakan kegiatan coaching saya. Selamat siang Bu Suwati. Selamat siang Bu Eli. Bu Ati, hari ini kabarnya gimana Bu Ati? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bu Ati, boleh tidak minta waktu yang sebentar hari ini? Bisa. Bu Ati sibuk apa enggak hari ini? Oh tidak Bu, kebetulan anak-anak sudah. Alhamdulillah. Oke Bu Suwati, saya akan melakukan itu Bu, percakapan sederhana ya Bu ya. Dengan Bu Suwati terkait dengan apa yang sudah Bu Suwati laksanakan kemarin ya, terkait kegiatan praktik mengajarnya Bu Ati ya yang sudah saya observasi kemarin gitu ya. Nah Bu Suwati, di sini kita nanti ngobrol-ngobrol santai ya Bu ya. Bu Suwati, di sini kita nanti kan ngobrol-ngobrol santai ya Bu ya. Dari obrolan kita ini nanti yang pengen didapatkan dari Bu Suwati, dari obrolan kita ini apa Bu? Bu Eli, dengan obrolan kali ini atau coaching ini ya Bu Eli ya, saya harapkan bisa sharing-sharing ya antara pembelajaran yang saya lakukan Bu Eli ya kemarin, bagaimana apa kekurangannya, bagaimana perbaikannya. Jadi saya mohon masukannya dari Bu Eli. Iya. Oke, jadi Bu Suwati pengen sharing ya Bu ya, Iya. terkait dengan apa yang sudah dilaksanakan ya. Iya. Kemudian apa yang perlu diperbaiki ya Bu ya. Nah, saya pengen tahu dulu nih Bu sama Bu Suwati, gimana sih itu Bu perasaannya Bu Suwati setelah mengajar kemarin Bu? Perasaan saya Bu Eli, saya merasa lega ya karena terkait pembelajaran yang kemarin saya lakukan, yaitu sudah merencanakan pembelajaran yang jauh lebih baik Bu Eli, merencanakan media yang lebih baik lagi dan tidak seperti biasanya Bu Eli ya. Jadi saya sejauh ini merasa lebih lega, lebih plong Bu saya ya, karena anak-anak yang kemarin sudah terlihat antusias sekali dalam belajar. Saya juga melihat seperti itu Bu ya. Nah, di sini saya ingin bertanya nih Bu kepada Bu Suwati, apakah rencana perbaikan yang Bu Suwati kemarin sampaikan ke saya pada saat kegiatan praobservasi itu, apakah itu Bu sudah tercapai Bu? Alhamdulillah sudah Bu. Kemarin yang saya rencanakan untuk menggunakan benda-benda konkret yang ada di sekitar anak-anak. Terus kemudian juga saya praktekkan ya dengan benda-benda yang mudah ditemui sama anak-anak seperti yang kemarin ada piring, ada tutup gelas, pokoknya saringan, pokoknya semua benda-benda yang biasa ditemukan anak-anak dalam kehidupan sehari-hari. Ya Bu. Oke, jadi yang sudah Bu Suwati rencanakan itu tahap-tahapnya sudah terlihat dan sudah dilaksanakan semua ya Bu ya. Baik Bu Suwati, jadi Bu Suwati tadi sudah merasa bahwa pembelajaran itu sudah sesuai rencana ya Bu ya. Nah, terkait dengan tujuan pembelajarannya ini, kira-kira anak-anak itu sudah mencapai tujuan pembelajaran yang dituliskan dalam RPP itu yang diharapkan sama Bu Suwati atau belum? Untuk tujuan pembelajaran yang kemarin ya Bu, sudah ini Bu, saya lihat sudah sesuai dengan tujuan yang saya inginkan ya. Jadi dari anak-anak sudah ada connect dari anak-anak sehingga dapat menerima pelajaran yang kemarin dan anak-anak sangat antusias sekali sehingga dia paham untuk dapat mencari keliling lidah. Oke, bagus sekali Bu Suwati. Jadi tujuan dan apa yang sudah diharapkan sama Bu Suwati sudah terlihat dan sudah tercapai oleh siswa ya Bu ya. Nah, di sini mari kita itu Bu identifikasi Ibu bersama ya Bu ya terkait dengan pembelajaran kemarin Bu. Coba Bu Suwati sampaikan apa yang menjadi keunggulan pembelajaran kemarin Bu Suwati dan apa yang Bu Suwati itu sudah rasakan itu sudah baik atau itu perlu dipertahankan, dan coba nanti Bu Suwati sampaikan hal-hal yang masih kurang dan perlu ditingkatkan Bu. Terima kasih Bu Eli.
yang saya rasa akan kemarin itu pembelajarannya sudah lebih baik Bu Eli. Ya sudah berdasarkan apa yang mereka butuhkan dari kehidupan sehari-hari. Saya juga sudah menggunakan biasanya anak-anak yang sekiranya mudah menemukannya, jadi tidak mempersulit bagi anak-anak ya. Jadi dalam pembelajaran itu saya sangat terbantu sekali ya Bu. Jadi untuk menyampaikan materi itu kepada anak-anak sehingga anak-anak sangat senang, sangat paham pembelajarannya kemarin. Baik, ya Bu ya, baik itu terkait dengan apa yang sudah baik menurut Bu Swati ya Bu ya, yaitu perlu dipertahankan. Nah ini kemudian untuk yang kedua itu tadi Bu, hal apa yang sekiranya itu Bu menurut Bu Swati itu masih kurang dalam pembelajaran kemarin dan itu perlu perlu perbaikan untuk kedepannya. Seperti apa Bu? Dari pembelajaran kemarin yang saya rasa masih kurang Bu Eli, karena mungkin pembelajaran yang berdiferensiasi itu mungkin saya kurang dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Walaupun di sini saya kemarin sudah sedikit mencoba Bu Eli tentang pembelajaran tersebut dan saya menerapkannya, saya mungkin masih kurang maksimal. Tapi nanti untuk kedepannya saya akan perbaiki lagi Bu Eli. Ya, oke baik Bu. Saya tangkap di sini berarti terkait dengan praktik pembelajaran yang ingin diperbaiki adalah bagaimana Bu Swati melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Yaitu baik dari perencanaan, kemudian dari prosesnya hingga evaluasinya gitu ya Bu ya. Oke, nah kemudian yang saya ingin tanyakan di sini nih Bu terkait dengan area pengembangan yang Bu Swati lakukan. Bu Swati ada hal-hal yang ingin diperbaiki. Nah di sini kan tentunya Bu Swati itu Bu ingin memperbaikinya. Itu pasti ada cara-caranya atau strateginya ya Bu ya. Apa yang Bu Swati lakukan sebagai perbaikan ini. Nah coba Bu Swati bisa menceritakan Ibu dan Bu Swati punya rencana apa ini untuk melaksanakan perbaikan dari pembelajaran yang menurut itu Bu Swati masih kurang tadi. Terima kasih Bu Eli untuk memperbaiki apa yang telah saya sampaikan kemarin. Jadi saya akan coba menggali ilmu lagi Bu Eli. Ya, saya akan mencoba ikut pelatihan-pelatihan Bu yang ada di platform Merdeka Mengajar. Terus ada ikut kegiatan KKG yang biasanya diselenggarakan di buku saya Bu nanti ataupun saya bisa mencari sumber-sumber lain Bu seperti di YouTube, di media sosial ataupun masih banyak lagi nanti saya akan bisa Wah bagus sekali ya Bu rencananya Bu Swati. Apa itu jadi ada 3 ya yang saya tangkap tadi ya Bu ya untuk mengikuti pelatihan mandiri yang ada di PMM, terus kemudian mengikuti kegiatan di KKG ya Bu ya, dan juga belajar mandiri di YouTube, di Instagram maupun media sosial ya Bu lainnya. Gitu ya Bu ya. Nah, di sini kan terkait dengan rencana itu kira-kira kapan Ibu Swati memulainya, kemudian ada targetnya itu berapa lama waktunya? Untuk pelaksanaannya ya Bu Eli secepatnya mungkin dalam kurun waktu kurang lebih 6 bulan ke depannya. Insya Allah nanti saya akan sudah menyelesaikan itu. Oke, bagus sekali Bu Swati. Jadi sudah itu ya Bu terplanning ya Bu ya. Nanti Bu Swati bisa itu ya Bu ya, bisa mencatat hal-hal seperti itu Bu di catatan kecil Bu. Ya Bu ya supaya nanti Bu Swati tidak lupa ya. Dengan apa yang Bu Swati rencanakan itu kemudian Bu Swati menindaklanjuti. Nah, semoga semuanya, saya doakan semuanya nanti lancar ya Bu ya, terkait dengan pengembangan diri dari Bu Swati sendiri. Nah, kira-kira dari sini siapakah yang menjadi sumber inspirasi atau itu Bu Swati butuh siapa untuk bisa menyemangati, terus bisa memotivasi itu Bu Swati untuk melaksanakannya? Siapa Bu? Ya pastinya Bu itu rekan-rekan guru di sekolah ya, baik itu kepala sekolah atau guru yang lainnya, terutama yang saya perlukan itu masukan dari Bu Eli juga. Iya Bu Swati, kita sama-sama belajar ya Bu. Kita sama-sama mempelajari
mulainya? Oke, insya Allah nanti saya akan berusaha Bu untuk menyiapkan itu semua, karena itu kan sebuah pengingat ya Bu Eli, pengingat agar saya bisa melaksanakan pembelajaran saya dengan baik. Pasti akan saya catat Bu, nanti insya Allah nanti akan lebih tertata dan lebih gampang, sehingga untuk mudah mengingatnya Bu Eli. Wah, oke, bagus sekali Bu Swati. Bu Swati harus selalu semangat Ya, gitu terima kasih, Bu Eli. untuk Terima kasih. itu selalu mengembangkan diri gitu ya. Oke. Nah, dari yang Bu Swati sampaikan ini kira-kira masih ada tidak yang itu Bu mengganjal di hatinya Bu Swati? Insya Allah tidak Bu Eli. Saya rasa sudah selesai. Ya, alhamdulillah ya Bu Swati ya. Bu Swati sudah melaksanakan dari kegiatan awal ya Bu, melalui kegiatan supervisi akademik ini. Saya harapkan mulai dari kegiatan praobservasi, observasi, terus hari ini kita pasca observasi ini semoga bermanfaat ya Bu bagi Bu Swati, dan semoga Bu Swati merasakan itu perbaikan yang sebenarnya berguna untuk Bu Swati sendiri maupun siswa-siswa Bu Swati terutama di SD 1 Terban ya Bu. Oke, selamat bertugas. Terima kasih Bu. Sekali lagi saya berterima kasih atas kesempatan dan waktunya ya Bu sehingga saya bisa belajar untuk itu mensupervisi Bu Swati. Semoga kedepannya kita menjadi guru yang lebih baik lagi Bu. Terima kasih Bu Swati. Demikian pasca observasi dalam kegiatan rangkaian supervisi akademik yang saya lakukan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan ataupun